letusan gunung berapi. Dalam kondisi darurat, logistik menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan bencana karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar korban seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kendala seperti keterlambatan distribusi, ketidaktepatan jenis bantuan, serta ketimpangan distribusi antar wilayah terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan logistik bencana masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dan efisien. Definisi logistik bencana adalah proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengendalian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan korban bencana secara cepat dan tepat. Karakteristiknya tidak pasti, mendesak, dan sumber daya terbatas. Tahapan dalam logistik bencana yang pertama adalah pra-bencana, yaitu perencanaan dan stok. Yang kedua, saat bencana, yaitu distribusi darurat. Ketiga, pasca bencana, yaitu pemulihan logistik. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan korban, memenuhi kebutuhan dasar, dan mempercepat pemulihan. Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait logistik bencana, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan BNPB terkait manajemen logistik dan peralatan. Peran lembaga yang pertama adalah BNPB, yaitu sebagai koordinator nasional, kemudian BPBD sebagai pelaksana di daerah, kemudian kementerian atau lembaga sebagai pendukung sektor kesehatan transportasi. Kebijakan yang diterapkan yang pertama adalah penyediaan buffer stok atau stok darurat, sistem gudang regional, dan distribusi berbasis kebutuhan. Studi kasus yang pernah terjadi adalah gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu pada tahun 2018 menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat parah, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan, sehingga menghambat proses distribusi bantuan logistik. Selain itu, sistem komunikasi yang terputus membuat koordinasi antar pihak menjadi tidak efektif. Dalam kondisi tersebut, banyak bantuan yang justru menumpuk di bandara karena keterbatasan akses distribusi ke wilayah terdampak. Di sisi lain, kurangnya data yang akurat mengenai kebutuhan korban menyebabkan bantuan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Lemahnya koordinasi antara pemerintah, relawan, dan organisasi lainnya juga memperparah kondisi, sehingga distribusi bantuan menjadi tidak merata. Akibatnya, sebagian korban mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan yang sangat dibutuhkan. Analisis permasalahan. 1. Infrastruktur dan akses. Jalan yang rusak menyebabkan distribusi menjadi terhambat. Transportasi terbatas menyebabkan keterlambatan bantuan. 2. Koordinasi yang lemah. Banyak aktor, pemerintah, NGO, dan relawan. Tidak ada sistem koordinasi terpusat yang optimal. 3. Sistem informasi yang tidak terintegrasi. Data para korban kurang akurat dan kebutuhan tidak teridentifikasikan dengan baik. 4. Manajemen persediaan atau inventory. Terjadi overstock atau kelebihan barang tertentu. Kekurangan barang penting seperti obat dan air bersih. 5. Distribusi tidak tepat sasaran. Bantuan terkonsentrasi di area tertentu dan daerah terpencil susah terjangkau. 6. SDM logistik terbatas. Kurangnya tenaga ahli logistik bencana dan minimnya pelatihan khusus. Dampak inefisiensi logistik. Ketidakefektifan logistik menyebabkan keterlambatan penanganan korban, meningkatnya risiko kesehatan seperti kelaparan dan penyakit, pemborosan sumber daya yaitu barang yang tidak terpakai, ketimpangan distribusi bantuan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa logistik bukan hanya aspek teknis tetapi juga berdampak pada sosial dan ekonomi. Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan yaitu 1. Digitalisasi sistem logistik, penggunaan sistem berbasis data real-time, dan pelacakan distribusi bantuan. 2. Penguatan koordinasi, satu komando, dan kolaborasi pemerintah, swasta, dan NGO. 3. Pengembangan infrastruktur, gudang logistik di daerah rawan, dan akses transportasi darurat. 4. Peningkatan SDM, pelatihan logistik bencana, dan simulasi rutin. 5. Pemanfaatan teknologi, drone untuk distribusi, dan JIS untuk pemetaan kebutuhan.
Kesimpulannya adalah, logistik merupakan elemen vital dalam penanganan bencana yang menentukan keberhasilan distribusi bantuan kepada korban. Permasalahan utama yang terjadi di Indonesia meliputi infrastruktur, koordinasi, sistem informasi, dan manajemen persediaan. Melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan koordinasi antar pihak, sistem logistik bencana dapat menjadi lebih efektif. Dengan demikian, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan mampu meminimalkan dampak terhadap korban.